Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka thalabul ilmi. Ya, hari ini kita akan berdiskusi belajar tentang perencanaan sediaan farmasi. Ya, perencanaan sediaan farmasi. Tentunya kita sebagai tenaga kefarmasian, Anda sebagai calon tenaga kefarmasian yang kelak akan mengelola perbekalan farmasi, baik itu di apotek, rumah sakit maupun sarana atau fasilitas kefarmasian lainnya, Anda harus menguasai ya berkaitan dengan aspek-aspek yang berupa teori ataupun praktis. Ya, seperti itu. Coba. Nah, gambaran yang ada di dalam materi ini ya, PowerPoint ini, coba kita lihat gambaran yang sisi atas ya, yang sisi atas kita lihat contoh kasus eh, contoh kasus ya, betapa ada perbekalan farmasi yang numpuk begitu banyaknya. Ya, ini ada perbekalan farmasi yang begitu banyaknya. Kemudian ini juga ada perbekalan yang begitu banyaknya. Ya, ini akan berefek pada apa kalau perbekalan farmasi ini tidak direncanakan dengan baik. Kalau perbekalan farmasi ini tidak direncanakan dengan baik, maka akan berujung pada obat-obat tersebut kadaluarsa atau rusak. Ya, karena apa? Ya, berhubungan dengan stabilitas penyimpan yang tidak sesuai. Terus kemudian ada obat-obat yang harusnya yang masuk terlebih dahulu, harusnya keluar terlebih dahulu juga, ataupun obat yang expirednya pertama dan harusnya keluar yang pertama, cuman karena penyimpanan yang tidak baik, pengadaan yang tidak terencana, maka obat-obat tersebut akhirnya menumpuk seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana agar obat-obat yang direncanakan oleh petugas kefarmasian ya, oleh tenaga kefarmasian itu tidak menumpuk seperti ini? Tentunya harus dilakukan upaya yang disebut dengan namanya perencanaan. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar perencanaan, fokus pada perencanaan berdasarkan metode konsumsi. Ya, oke, direncanakan. Nah, perencanaan agar supaya apa? Agar supaya obat itu ketika direncanakan dengan baik, kemudian disimpan dengan cara yang baik, nanti penyimpanannya juga akan menjadi lebih baik. Stabilitasnya juga akan menjadi lebih terjaga seperti itu. Nah, oke. Suatu perbekalan farmasi dalam hal perencanaan dikatakan itu efektif dan efisien harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah tepat dalam jumlah. Jadi berapa jumlah yang harus kita beli, jumlahnya harus tepat. Tidak asal beli, tidak asal kita punya banyak uang kemudian kita beli, ya. Tidak asal banyak diskon kemudian kita beli, tidak. Ada, harus direncanakan. Kemudian tepat jenis. Ya, selain jumlah, jenisnya harus direncanakan agar tidak salah. Ya. Kemudian tepat waktu. Kapan obat itu harus kita beli? Kapan obat itu tidak harus kita beli? Ya, atau kapan obat itu harus kita tunda? Ya, tentunya semuanya membutuhkan perencanaan. Nah, ketika jumlah, jenis, waktu itu mampu kita kendalikan, mampu menjadi dasar dalam kita melakukan perencanaan obat, maka obat-obat yang masuk ke apotek kita, masuk ke rumah sakit kita akan
berjalan dengan efektif dan efisien. Pengeluarannya akan efektif dan efisien. Kemudian, nah, suatu obat perlu direncanakan, pasti. Semua hal yang berkaitan, tidak hanya obat saja, semua hal itu harus direncanakan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah ketika jenis jumlah obat perbekalan kesehatan yang direncanakan itu dipikirkan jauh-jauh hari, maka kebutuhan real ya itu akan lebih mendekati. Ya, maksudnya bagaimana? Perkiraan jumlah asli nanti yang dibutuhkan berapa sih? Itu akan mendekati atau bahkan sama dengan apa yang direncanakan. Ya, tadi agar efektif dan efisien tadi. Kemudian kedua adalah menghindari terjadinya kekosongan obat. Ya, jelas kalau obat direncanakan jauh-jauh hari pastinya akan meminimalkan kekosongan obat. Nah, itu kalau Anda pernah punya pengalaman di apotek atau di rumah sakit, menemukan kalau kita menebus obat, maaf obatnya habis, maaf obatnya kosong. Nah, ini salah satu indikator bahwa perencanaan obatnya tidak berjalan dengan baik. Ya, ada indikator-indikator yang lain, misalkan apa? Oh, ternyata ada pabriknya kosong, terjadi kekosongan dari industrinya dan seterusnya. Cuman kalau industri itu tidak kosong, ya artinya bagian produksi itu tetap memproduksi, barangnya ada di pasar itu banyak, tapi kok di apotek kita kosong. Nah, ini menandakan bahwa perencanaannya itu tidak berjalan dengan baik. Oke. Kemudian meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Jadi apa? Obat-obat yang kita beli dalam jumlah yang secukupnya, yang sesuai dengan kebutuhan di apotek, di rumah sakit, ini akan meningkatkan kerasionalan dalam penggunaannya. Ya. Kemudian meningkatkan efisiensi dari penggunaan obat. Jelas. Ya, efisiensi jelas. Jadi tidak harus banyak jumlahnya, cuman yang jelas obat itu dapat berputar dengan baik, berputar sesuai dengan perencanaan. Kemudian, nah, tahapan kita melakukan perencanaan bagaimana? Ya, yang jelas dalam instalasi farmasi di dalam rumah sakit atau di apotek, ya, tentunya obat-obat yang akan kita beli tentunya harus dilakukan pemilihan jenis perbekalan farmasinya. Mereknya banyak, ya, bentuk sediaannya banyak, cuman harus dilakukan pemilihan. Kemudian setelah dilakukan pemilihan, dilakukan perhitungan. Nah, perhitungannya berdasarkan apa? Nah, kalau di teori sudah disampaikan, ya ada teori berdasarkan metode, konsumsi, epidemiologi, dan kombinasi. Ini sedikit mengulang saja. Metode konsumsi, fokus kita hari ini adalah pada metode konsumsi. Metode konsumsi itu berbasis pada jumlah penggunaan obat pada periode sebelumnya. Jumlah penggunaan perbekalan farmasi pada periode sebelumnya. 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun sebelumnya. Ya, dilihat trennya bagaimana. Kuantitasnya bagaimana, ya. Setelah dilakukan perencanaan, kemudian ada evaluasi, dikendalikan dari perencanaan itu sudah benar atau belum menggunakan metode ABC, Venn, EOQ, ya. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Oke, kita masuk langkah-langkah untuk menentukan metode konsumsi, ya. Dasar untuk kita melakukan perencanaan metode konsumsi itu adalah data real konsumsi obat pada periode yang lalu, ya, dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Jadi tahun kemarin itu jumlahnya berapa yang digunakan, ya. Kemudian langkah pertama, pastikan beberapa kondisi berikut. 1. Dapatkah diasumsikan pola pengobatan periode yang lalu baik atau rasional?
Kalau tidak, sebaiknya jangan menggunakan metode ini. Maksudnya apa? Bahwa eh, di rumah sakit kalau menggunakan antibiotik untuk kasus ISPA, antibiotik yang digunakan apa? Ya, misalkan cefixime, ceftriaxone. Ya, tentunya pengobatan yang dilakukan oleh dokter menggunakan itu. Ya, lini pertamanya menggunakan itu. Ataupun kalau tidak ada, lini keduanya apa? Ya. Nah, itu diasumsikan bahwa dokter akan menulis resep kalau orang ISPA menggunakan antibiotik tersebut. Kalau tensinya ada, kalau pasien terjadi hipertensi, pasien mendapatkan obat misalkan captopril, nifedipin, atau menggunakan golongan yang lain. Nah, tentunya sudah ada perencanaan di sana dan sudah ada asumsi bahwa dokter akan menggunakan obat tersebut. Ya, jadi tidak tiba-tiba tahun ini menggunakan ini, tahun besok berubah lagi gitu. Nah, ini akan mengacaukan perencanaan. Kedua, apakah suplai obat pada periode yang lalu cukup dan lancar? Nah, ini hubungan dengan distributor. Kalau suplai dari distributor lancar, ya industri mampu memproduksi dengan baik, maka dapat diasumsikan bahwa obat tersebut dapat berjalan dengan baik. Tapi manakala industri atau pedagang besar farmasi, distributor itu sering terjadi kekosongan obat. Nah, ini akan mengganggu sistem sirkulasi perputaran obat yang ada di rumah sakit maupun di apotek. Ya, tahu dari mana bahwa suplai obat pada periode yang lalu cukup atau tidak? Nah, tadi dilihat dari pola konsumsi atau pola penggunaan pada periode sebelumnya. Ya, oke. Kemudian, apakah ada data stok, distribusi penggunaan obat lengkap dan akurat? Jadi berhubungan dengan data kita, data yang ada di apotek, data yang ada di rumah sakit. Kira-kira datanya akurat atau tidak? Bisa dipercaya atau tidak? Kalau tidak akurat, nah ini bisa mengganggu perencanaan untuk penggunaan pada tahun yang akan datang. Ya, tahun ini misalkan data penggunaan tahun ini amoxicillin sirup katakan tahun ini sejumlah 1.000 botol. Ya, tapi datanya tidak akurat karena apa? Ada banyak pembelian yang tidak tercatat. Nah, ini akan berpengaruh. Ya, berpengaruhnya apa? Tahun depan bisa terjadi kekosongan. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kemudian, apakah banyak terjadi kecelakaan dan kehilangan obat? Kecelakaan itu apa? Misalkan obatnya pecah, ya terjadi kebakaran, obat itu hilang, bisa dicuri, atau bahkan obat itu dikeluarkan dari penggunaannya akan tetapi lupa untuk tercatat. Ya. Apakah jenis obat yang akan digunakan sama? Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian tahap kedua adalah lakukan estimasi jumlah kunjungan total untuk periode yang akan datang. Jadi kalau jumlah kunjungannya ini berhubungan dengan jumlah pasien. Cuman tahap kedua ini bisa menjadi pertimbangan atau tidak bisa menjadi pertimbangan. Karena apa? Ada banyak case pasien ketika berkunjung ke rumah sakit, ya ke dokter, ketika periksa tidak mendapatkan obat. Ya, jadi hanya konsultasi, kemudian didiagnosa dan ternyata tidak mendapatkan obat. Hanya perubahan lifestyle dan seterusnya, cukup istirahat, itu bisa terjadi. Oke ya. Kemudian ini ada perubahan populasi daerah yang cakupan pelayanan, pola morbiditas, kecenderungan perubahan insidensi, penambahan fasilitas pelayanan. Nah, ini perkiraan ya, kita mampu memperkirakan. Ya, kemudian tahap selanjutnya adalah tentukan metode konsumsi. Ya, hitung pemakaian tiap jenis obat periode yang lalu. Ya, kemudian data kehilangan, kecelakaan dihitung, ya, dikoreksi,
Apakah terjadi stock out? Stock out itu ada permintaan, akan tetapi kita tidak mampu untuk melayani. Ya, ada permintaan tapi barangnya kosong. Ya, stock out. Kemudian lakukan penyesuaian terhadap kesepakatan tahap yang pertama tadi. Tahap kedua, hitung kebutuhan periode yang akan datang untuk tiap jenis obat. Oke, kita masuk pada rumusnya. Ini rumus yang sangat sederhana, ya. Ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan. Rumus yang sangat sederhana, dan mungkin kalau ada di referensi buku-buku yang lain itu bisa jadi ada kode-kode rumus yang berbeda, tapi asumsinya sama, ya. Oke, ini sederhana. A sama dengan B plus C plus D dikurangi E. Ya, di sini ada keterangan adalah A adalah rencana pengadaan, ya, rencana pengadaan yang akan datang, ya, periode yang akan datang. B, pemakaian rata-rata. Pemakaian rata-rata di sini yang dimaksud adalah pemakaian rata-rata per bulan. Karena kita di sini untuk menghitung perencanaan untuk selama 1 tahun. Ya, pemakaian rata-rata per bulan dikali dengan 12 bulan. Sehingga di sini akan ketemu jumlah pemakaian obat selama 1 tahun. Ya. C adalah buffer stock, stok penyangga, stok untuk jaga-jaga. Ya, di sini setiap tempat apotek, rumah sakit beda-beda buffer stoknya. Buffer stok ada yang menentukan buffer stok itu adalah 2 kali stok rata-rata per bulan, ya, 2 kali pemakaian rata-rata per bulan, ya. Kemudian di sini ada tertulis 10-20%, ya, dari konsumsi selama 1 tahun 10-20% ya. Ya. Kemudian D adalah lead time, waktu tunggu. Waktu tunggu itu adalah waktu di mana obat itu pertama dipesan sampai obat itu datang ke apotek atau datang ke rumah sakit kita. Ya, lead time, waktu tunggu. Ya. Di sini ada yang 3-6 bulan. Ya. Ini 3 sampai kok lama sekali 3-6 bulan. Ini kalau di rumah sakit, kalau sistem tender, ya, untuk mengumpulkan jumlah obat yang banyak itu butuh waktu yang lama, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama juga. Tapi di sini perhitungan ini nanti menjadi menyesuaikan dari pola lead time yang ada di masing-masing daerah. Bisa jadi lead time itu menjadi lebih cepat, bahkan kurang dari 1 bulan, bahkan hanya hitungan dalam hari itu bisa cukup. Kalau hitungan hari, maka satuan yang lain juga menyesuaikan, yang bulan-bulan itu juga nanti menyesuaikan. E adalah sisa stok, ya, E adalah sisa stok. Nah, perhitungan metode konsumsinya. Contoh, ya, contoh di sini tahun 2019, ya. Pemakaian paracetamol sebanyak 2.520.000 tablet. Wah, banyak sekali nih, 2.520.000 tablet. Kemudian sisa stok per akhir tahun, ya, tanggal 31 Desember 2019 adalah 100.000 tablet. Ya. Jadi pemakaian itu 2.520.000, kemudian sisa stoknya atau barang yang masih tersisa pada akhir tahun adalah 100.000 tablet. Ya, ini case contoh satu kasus pada paracetamol. Ya, paracetamol kalau sediaannya satuannya adalah box, ya, sediaannya box macam-macam, ya. Satu box isinya bisa 100. Ya, tapi kalau yang sediaannya los-losan, kalengan itu satu los itu isinya bisa 1.000 tablet. Ya. Berarti kalau satu los itu 1.000 tablet, berarti di situ ada pemakaiannya adalah 2.520 botol los. Ya. Tapi kalau sediaannya itu adalah box, maka satuannya menjadi 25.200 box. Satu box isi 100. Oke. Nah, dari keterangan ini, maka timbul pertanyaan untuk selanjutnya untuk dimasukkan rumus tadi.
Pertama, pemakaian rata-rata paracetamol tablet per bulan berapa? Ya, berapa jumlah buffer stock jika ditetapkan 10%? Ya, jadi buffer stocknya ditetapkan 10%, termasuk untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan kunjungan. Jadi sudah ditetapkan 10% di dalam case ini. Kemudian, pada umumnya lead time berkisar 3-6 bulan. Nah, misalkan ini lead time-nya tidak harus 3-6 bulan. Ya, lead time-nya diperkirakan 1 bulan saja. Berapa jumlah tablet yang dibutuhkan? Jadi adalah berapa jumlah tablet, jumlah penggunaan paracetamol yang dibutuhkan, yang digunakan selama masa waktu tunggu tersebut. Ya, 1 bulan. Ya, dari mana kita lihat? Nanti kita akan bahas. Kemudian kebutuhan paracetamol tahun 2020. Ya, kebutuhannya. Jadi kebutuhan. Beda lagi dengan soal nomor E. Kalau kebutuhannya sekian, lalu kita mengadakan jumlahnya berapa? Ya, tentunya ini berdasar dari pola konsumsi paracetamol yang tadi tertera di soal sebelumnya ini. Ya, oke. Ini latihan. Coba kita kerjakan. Ini hanya salah satu contoh kasus paracetamol saja. Ingat, di rumah sakit, di apotek di rumah sakit jumlah obatnya ratusan, ribuan, sehingga tenaga kefarmasian harus mampu melakukan perencanaan obat berdasarkan metode konsumsi dengan baik-baiknya. Kalau tidak, wah, bisa kacau. Oke. Coba kita masuk di sini adalah yang pertama, pemakaian rata-rata paracetamol tablet per bulan tahun 2019. Tadi diketahui adalah 2.520.000 tablet. Nah, rata-rata per bulan tinggal dibagi jumlah konsumsi dibagi dengan jumlah bulan, 12 bulan. Ketemu 210.000 tablet. Ya, 2.520 dibagi 12, 210.000 tablet. Benar nggak ya? Coba nanti dicek. Oke ya. Kemudian buffer stock 10%. Ya. Buffer stocknya dihitung bagaimana? Ya 10% kali 2.520 dari total konsumsi selama 1 tahun, ketemulah 252.000 tablet. Ya, jadi 10% dari konsumsi selama 1 tahun. Ketemulah buffer stocknya. Kemudian C. Pada umumnya lead time 3-6 bulan. Nah, misalkan lead time-nya ini 1 bulan. Ya. Terus bagaimana? Ya, selama 1 bulan tadi adalah 1 kali konsumsi 1 bulan. Ya, berapa konsumsi 1 bulan tadi? 210.000. Ya, 210.000. Kalau 2 bulan bagaimana? Ya tinggal 2 bulan kali 210.000. Kalau 3 bulan bagaimana? Ya tinggal 3 bulan kali 210.000. Ketemu sekian. Oke ya. Kemudian kebutuhan paracetamol tahun 2020. Nah, kita cek. Ya, tadi konsumsinya sekian. Nah, sekarang kebutuhan untuk tahun 2020 berapa? Tadi kan konsumsi 2019. Sekarang kebutuhan tahun 2020 berapa? B plus C plus D. Ya. Jumlah konsumsinya 2.520.000 ditambah dengan buffer stock ditambah dengan lead time, ketemu sekian juta tablet. Ya, D ketemu. Ini belum selesai, baru ketemu kebutuhannya. Sekarang yang E, rencana pengadaannya bagaimana? Ingat, kita masih punya stok sisa tahun 2019. Stok sisa ini harus menjadi pengurang dari kebutuhan tahun 2020. Kalau tidak, nanti jumlahnya menjadi tambah banyak terus. Ya, jadi harus dikurangi dengan sisa stok. Jadi berapa sisa stoknya tadi? 100.000 tablet ketemu 2.882.000 tablet. Ya. Sama dengan 2.882 kaleng per botol. Ya, kaleng atau botol. Asumsinya 1 botol atau 1 kaleng isinya adalah 1.000 tablet.
Jadi 2.882 botol. Tapi kalau Anda jawab 2.882 tablet tidak masalah. Atau satu box isi 100 tidak masalah. Ya, yang jelas satuannya harus jelas terlebih dahulu. Oke. Nah, ini adalah referensi yang digunakan, ya, pedoman teknis pengenalan obat publik berbekal kesehatan untuk pelayanan kesehatan. Nah, selain ini banyak referensi buku yang berkaitan dengan manajemen farmasi bisa diakses oleh Anda, baik itu melalui internet maupun buku-buku hard copy secara langsung. Baik, demikian untuk penjelasan materi perencanaan obat menggunakan metode konsumsi. Ya, setelah ini silakan berlatih menggunakan contoh-contoh soal yang sudah disediakan. Oke, demikian, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.